Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 13 September 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi dan badan pelayanan, komunitas, juga kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya tidak dapat dilaksanakan secara langsung untuk sementara waktu, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan dalam mengakses internet banking maupun QRIS. Yang terakhir, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema Tidak Merasa Benar Sendiri. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita mulai ibadah di minggu yang kedua di bulan September ini dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang kedua September ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait bagaimana kesaksian dan pelayanan kita. Bagaimana kita memperlengkapi diri agar hidup kesaksian dan pelayanan kita dapat sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Jika minggu lalu Pendeta Slamet membahas mengenai bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang apatis
atau tidak peduli dengan lingkungan, maka minggu ini kita mau diajak untuk bersama-sama menggumulkan arti dari tidak merasa benar sendiri. Tidak merasa benar sendiri adalah salah satu tantangan dari setiap kita, khususnya ketika kita melakukan kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan. Hal ini menjadi satu hal yang penting untuk kita gumulkan, agar kehidupan, kesaksian, dan pelayanan kita dapat sungguh-sungguh menjadi satu kesaksian yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar dapat lebih menghayati tema pada hari ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 434, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Biarlah ini menjadi semangat kita hayati lagu ini untuk bisa benar-benar menghayati cinta kasih dengan tidak merasa benar sendiri dalam hidup kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Aku yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekalipun kita menghayati bahwa Allah adalah kasih dan sumber kasih dan kita diajak untuk hidup menurut cintanya, tetapi kita perlu menyadari juga bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak jarang luput untuk mempraktekkan cinta kasih. Kita tidak jarang melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ingin benar sendiri dalam hidup kita. Maka marilah kita saat ini mengambil waktu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita bawa diri kita di hadapan Tuhan untuk dapat sungguh-sungguh tunduk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa mengaku dosa kita secara pribadi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengakui dosa secara pribadi, yang nanti saya akan tutup dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami setiap anak-anak-Mu
datang di dalam ketundukan kami, dalam pergumulan kami atas dosa-dosa kami. Lihatlah seluruh seru doa pengakuan dosa kami. Tolonglah kami untuk dapat semakin rendah hati untuk mengakui keterbatasan kami di hadapan Allah dan juga sesama kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang hanya merasa diri kami yang paling benar. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kami dan membenarkan kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiba saatnya bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, di dalam kami menjalankan tugas kesaksian dan pelayanan kami
Kami menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan. Biarlah sapaan firman Tuhan pada hari ini dapat menolong kami untuk semakin berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya kami dapat semakin juga memahami arti dari tidak merasa benar sendiri, dan biarlah dalam hidup kami dapat menjalankan kesaksian pelayanan kami dengan baik seturut dengan kehendak Allah. Kami serahkan seluruh pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, termasuk juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya yang lemah dan terbatas ini. Tuhan, perlengkapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Roma 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Jangan Menghakimi Saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melanjutkan pembahasan kita mengenai kesaksian dan pelayanan kita dalam bulan kesaksian pelayanan pada bulan September ini. Setelah kita belajar mengenai tidak apatis, kita kemudian akan belajar mengenai tidak benar sendiri. Mengapa tidak benar sendiri menjadi satu hal yang penting, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam karya kesaksian dan pelayanan kita? Karena tidak jarang
Karena kita merasa benar sendiri mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat dan mengakibatkan kemudian kita tidak bisa menjadi saksi yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diajak berbicara dengan salah seorang dari pihak kepolisian dan kemudian ia bercerita bagaimana ia menangani jemaat dari sebuah gereja yang mengalami konflik karena mereka merasa dirinya ada dua pihak yang berkonflik dan kedua pihak ini merasa dirinya paling benar. Sang pihak kepolisian yang adalah seorang yang berbeda iman dengan kita kemudian mengatakan betapa sulitnya untuk mempersatukan kedua pihak ini dan betapa merepotkannya kondisi ini bagi ia yang menanganinya. Lalu kemudian saya bertanya kepada diri saya, jika demikian apakah kesaksian yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Maka Bapak Ibu dan Saudara, tema ini kemudian menjadi tema yang sangat penting. Tema ini tidak hanya ada pada saat ini, tapi memang berlangsung di sepanjang sejarah perjalanan gereja. Maka ketika kita membaca Roma 14 ayat yang pertama sampai ke-12, kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus juga menemukan bibit-bibit orang-orang yang merasa dirinya paling benar sendiri di tengah-tengah jemaat. Roma 14 sedang berbicara mengenai bagaimana ada kelompok mayoritas, kelompok yang kuat, yang adalah kelompok mayoritas di jemaat Roma, kemudian merasa dirinya lebih benar dan akhirnya menghina mereka yang lemah. Mereka yang adalah orang yang dirasa mayoritas adalah orang non-Yahudi yang adalah pengikut Kristus. Mereka menjadi orang mayoritas karena mereka berada di dalam wilayah kekaisaran Romawi, di mana sebagian besar dari orang yang ada di sana di Roma adalah orang non-Yahudi. Tetapi kemudian orang yang minoritas justru adalah orang Yahudi Kristen yang tidak banyak jumlahnya di Roma ketika itu, dan juga mereka mempertahankan hukum Taurat. Kalau orang-orang non-Yahudi, mereka merasa bahwa diri mereka tidak perlu secara ketat mengikuti hukum Taurat, maka orang-orang Yahudi Kristen merasa sekalipun ia adalah pengikut Kristus, ia juga harus tetap melakukan secara ketat hukum Taurat. Sehingga mereka tidak makan daging, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa mereka tidak makan daging? Karena mereka merasa daging itu adalah daging dari penyembahan berhala, daging-daging penyembahan berhala yang diberikan untuk penyembahan berhala. Sedangkan orang non-Yahudi Kristen merasa itu tidak apa-apa. Toh kita tidak menyembah berhala, toh kita melakukannya juga untuk Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, masalah makan daging saja kemudian menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius di tengah jemaat, sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan agar jangan sampai yang orang yang mayoritas yang adalah non-Yahudi Kristen kemudian merasa dirinya paling benar dan kemudian menghina orang Yahudi Kristen. Demikian juga sebaliknya, orang Yahudi Kristen yang adalah minoritas tidak kemudian menghakimi orang yang mayoritas yang adalah orang non-Yahudi Kristen. Bapak Ibu dan Saudara, itulah kenapa kita perlu untuk menggumulkan ayat ini, sehingga kita bisa menemukan apa yang sebenarnya Rasul Paulus ingin katakan, khususnya mengenai tidak merasa benar sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, dari surat Roma pasal 14 ayat 1-21 kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk dapat saling memahami, alih-alih mendebat sudut pandang orang yang berbeda. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang kuat bahwa dan maupun mereka yang dianggap sebagai orang yang lemah atau orang minoritas, bahwa apapun yang dilakukan, baik ia makan maupun ia tidak makan daging, semuanya dilakukan sesungguhnya untuk Tuhan. Karena ketika ia makan daging, ia mengucap syukur kepada Allah, tapi ketika ia tidak makan daging, ia juga mengucap syukur kepada Allah. Karena keduanya sesungguhnya melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri ketika mereka sudah hidup
di dalam Tuhan. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan lainnya. Misalnya ada yang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Demikian juga hari yang lain, hari-hari semuanya sama. Tidak ada hari yang lebih baik. Tentu ini bagi beberapa penafsir terhubung dengan bagaimana ia menguduskan hari Sabat dan juga bagaimana orang lain menganggap hari itu semuanya sama saja. Lagi-lagi Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus ingin mengajak agar jemaat di Roma dapat sungguh-sungguh menghidupi semangat untuk boleh saling memahami sudut pandang satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memahami sudut pandang satu dengan yang lain itu adalah semangat dari budaya berdiskusi. Sedangkan merasa diri yang paling benar adalah semangat dari budaya berdebat. Maka jika kita coba untuk hadirkan pesan Rasul Paulus pada jemaat kita saat ini, maka Rasul Paulus sesungguhnya ingin agar setiap jemaat mengembangkan budaya diskusi lebih daripada budaya berdebat. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, budaya berdiskusi adalah budaya di mana kita mencoba memahami terlebih dahulu sudut pandang orang lain, baru kemudian kita mengajak ia untuk berbicara dan berbincang mengenai sudut pandang kita. Dengan melakukan hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menemukan jalan tengah atau solusi bersama. Budaya berdebat di sisi lain adalah budaya yang merasa dirinya yang lebih benar dan ia harus memenangkan argumennya daripada lawan berbicaranya. Alih-alih mendengarkan argumen dari lawan berbicaranya, ia sudah merasa bahwa argumennya adalah yang paling benar. Maka dari perkataan Rasul Paulus ini ketika kita tarik ke dalam kehidupan jemaat kita, marilah kita mengembangkan budaya berdiskusi di tengah jemaat, di mana kita tidak merasa diri kita lebih tinggi dari yang lain. Kita merasa setara. Kita meyakini bahwa orang lain memiliki pendapat, memiliki argumennya untuk harus dipahami terlebih dahulu, baru kemudian kita juga menyampaikan argumen kita kepada orang lain dengan cara yang baik dan cara yang benar. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal ini kalau kita kembangkan dalam kehidupan jemaat tentu akan menciptakan budaya yang baik dan akhirnya kita tidak akan merasa diri kita yang paling benar. Misalnya kita bisa kembangkan mulai dari ibadah online ini Bapak Ibu dan Saudara. Tentu ibadah online adalah sebuah ibadah yang tidak ideal Bapak Ibu dan Saudara. Kita semua harus mencoba beradaptasi, mencoba untuk menemukan bagaimana model ibadah yang terbaik di tengah suasana pandemi ini. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ibadah online saat ini adalah ibadah online yang aneh karena tidak menampilkan misalnya kantoria. Wajah kantorianya siapa? Kami tidak tahu, kami perlu tahu wajah kantorianya. Bapak Ibu dan Saudara, idealnya memang wajah kantoria harus kita lihat, tetapi sebetulnya dalam teologi ibadah yang paling penting bukan wajah kantorianya Bapak Ibu, tetapi suara kantoria agar dapat menolong orang-orang dapat bernyanyi dengan baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kenapa hal ini kemudian dilakukan? Kenapa kita kemudian tidak memunculkan wajah kantoria? Karena kalau memunculkan wajah kantoria, kita harus melakukan taping lagi. Kita harus melakukan usaha yang lebih banyak lagi, sedangkan sumber daya manusia kita terbatas. Plus, kalau seandainya kita ada dalam ruangan di ibadah di GSD, tentu akan memakan banyak orang. Jumlah orangnya akan sangat banyak dan bisa jadi melanggar PSBB ketika itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, tentu majelis jemaat dan tim ibadah tidak menutup mata. Kita belajar untuk mengembangkan budaya diskusi. Terhadap hal ini, kami akan mencoba menggumulkannya. Kami tetap juga menerimanya, melihat masukan ini sebagai satu masukan yang juga harus diproses. Hanya saja Bapak Ibu dan Saudara, mari ketika kita mencoba untuk menyampaikan pendapat,
mari kita mencoba untuk bertanya terlebih dahulu, memahami dengan baik maksud dari orang yang mencoba untuk menyampaikan apa yang diberikan kepada kita. Agar Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai kemudian kita menjadi berdebat, tetapi munculkanlah semangat untuk kita berdiskusi. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, di setiap minggu keempat saat ini kita juga akan mengadakan ibadah intergenerasi. Ibadah di mana pemuda remaja dapat dilibatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat dilibatkan. Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Banyak hal yang perlu dipikirkan di tengah keterbatasan sumber daya manusia kita, di tengah keterbatasan kondisi kita karena wabah COVID-19 saat ini. Tentu akan terus diupayakan hal-hal yang baik. Masukan Bapak, Ibu, dan Saudara akan terus kami coba pahami dan coba kami hayati. Tetapi kami juga memohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk juga bisa mau memahami kondisi yang ada di tengah-tengah komunitas kita, kondisi yang ada di tengah jemaat kita, sehingga kita tidak menjadi berdebat, tapi kita mau saling memahami, mau saling berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah contoh kecil dari bagaimana kita mengembangkan budaya diskusi di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Tentu dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan sosial kita, hal ini dapat kita kembangkan juga ketika kita mencoba untuk memahami argumen dari orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman di kantor atau teman-teman di sekolah. Dengan belajar memahami argumen mereka dan mencoba untuk berdiskusi dengan mereka, tentu kita akan mengembangkan budaya yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita pun akan menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Maka selamat belajar untuk mengembangkan budaya diskusi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita perbanyak diskusi, mari kita perbanyak memahami orang lain, sehingga kita dapat menemukan solusi bersama, dan kita tidak berdebat satu dengan yang lainnya, dan kita tidak merasa benar sendiri. Dengan demikian, kesaksian kita menjadi kesaksian yang baik, dan pelayanan kita akan menjadi semakin efektif bagi sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat,
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat yang sebelumnya akan diawali dengan doa syukur rumah ibadah dan akan dilanjutkan oleh pendeta dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kami, terkhusus untuk GKI Ciledug Raya. Kami bersyukur untuk gedung gereja yang saat ini sudah bisa kami gunakan Bapa untuk kegiatan komisi dan ibadah minggu. Tuhan jaga gereja kami dan biarlah GKI Ciledug Raya bertumbuh dan bisa jadi berkat bagi banyak orang Bapa sesuai dengan visi dan misinya. Tuhan, masih ada satu kerinduan kami perihal izin rumah ibadah. Kiranya Tuhan yang berkati langkah tim-tim terkait yang sedang mengupayakan yang terbaik Tuhan tentang perizinan ini. Mulai dari majelis jemaat, tim PPRI, dan sosialisasi, dan tim lainnya ya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Bapa berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran dan kesehatan. Ya Bapa, kiranya juga berkati warga sekitar, pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka bisa bekerja sama dengan kami, menerima keberadaan kami ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Melanjutkan doa syafaat kami ya Allah. Kami mau berdoa agar kehidupan, kesaksian, dan pelayanan kami diwarnai dengan semangat untuk berdiskusi, bukan semangat untuk berdebat, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang merasa benar sendiri, dan justru menjadi kesaksian yang buruk dan merugikan pelayanan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat benar-benar bijaksana, berhikmat di dalam menjalani kehidupan, kesaksian, dan pelayanan kami, khususnya menyikapi perasaan untuk merasa benar sendiri. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, baik kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit kami yang sedang bergumul dengan studi dan pekerjaan kami yang bergumul dengan ekonomi kami yang bergumul dengan keluarga kami yang bergumul dengan berbagai pergumulan sosial dan berbagai pergumulan lainnya yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, tolonglah kami di dalam berbagai apa yang kami upayakan dapat keluar dari pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan, dan ajarlah kami dapat senantiasa bergantung kepada Tuhan, melalui juga hikmat untuk bisa bertindak sekaligus melihat berbagai bantuan yang Tuhan anugerahkan dan hadirkan dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat GKI Ciledug Raya, dan berbagai program penyesuaian kami. Tuhan berikanlah hikmat bagi majelis jemaat, bagi aktivis dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini, agar di masa pandemi saat ini kami dapat benar-benar menggumulkan dengan baik setiap program yang ada, sehingga program persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami menjadi program yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kami layani, baik umat maupun masyarakat yang kami layani. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, biarlah sepulang dari ibadah minggu kami dapat sungguh-sungguh mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dapat dipermuliakan dan cinta kasih Tuhan dapat dibagikan kepada sesama kami, khususnya di tengah kondisi bangsa negara kami yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami,
Dan setiap orang terkait, lembaga terkait, termasuk juga masyarakat, untuk bekerja bersama menghadapi pergumulan tidak mudah ini yang telah memasuki tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari sektor usaha, pendidikan, dan berbagai sektor kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap program untuk pengentasan, pencegahan dari wabah COVID-19 ini. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Tenaga medis yang sudah mulai merasakan kelelahan dan banyak juga mengalami tertular dan juga banyak yang harus kehilangan nyawanya dan orang-orang terkasihnya. Tuhan tolonglah mereka untuk dapat berjuang di garda terdepan untuk melakukan yang terbaik. Demikian pemerintah kami juga untuk bisa membuat program-program yang terbaik di dalam pencegahan maupun juga kondisi pengentasan wabah pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, inilah doa kami. Masih banyak hal yang kami mohonkan daripada Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang melihat seluruh keinginan hati kami, karena kami meyakini Tuhan akan menolong kami melalui Roh Kudus untuk berdoa, menyampaikan hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan menyelaraskannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Majelis dan Jemaat GKI Ciledug Raya menyambut dengan penuh sukacita bagi jemaat atau umat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336 800 8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan menggunakan scan QR code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi OVO, Sakuku, Dana, Link Aja, dan GoPay. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami, yang tiada bandingnya ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang akan kami salurkan melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan syukur kami ini, agar persembahan ini bisa dikelola Tuhan oleh umat Tuhan di gereja GKI Ciledug Raya dengan baik, dengan penuh bijaksana. Dan kiranya juga Tuhan persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memperluas kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan semangat berdiskusi dan juga memahami orang lain, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merasa benar sendiri. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.